Tuntunan Sabda Minggu 13 November tahun 2022, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Injil Lukas bab 23 ayat 35 sampai 43. Ayat emas ayat 42 sampai 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapa, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Yesus Kristus adalah Raja yang agung dan menjadi teladan bagi setiap kita yang menjadi pemimpin. Dia adalah Raja yang bersengsara bagi umatnya. Dia adalah Raja baik dan benar yang harus menderita demi keselamatan orang lain, bahkan juga untuk mereka yang membenci dan tidak menyukainya. Dia mengampuni mereka yang belum sadar bahwa Dia yang dihina oleh mereka itu adalah Juru Selamat. Juga mereka yang telah bersalah dan sesat, namun mau mengakui kesesatannya dan bertobat, akan mendapatkan pengampunan. Pada hari itu juga mereka akan mendapatkan keselamatan. Sebagai umat dari Sang Raja, kita hendaknya memintanya rahmat kesetiaan agar kita bisa selalu setia kepadanya, kepada Kristus Raja kita, dalam hidup kita, dalam setiap pekerjaan dan tugas, bahkan tugas-tugas terkecil yang kita terima dan yang Dia berikan kepada kita. Seperti lagu wajib yang selalu diulang, maka pada kesempatan ini saya mau menyampaikan 3 hal atau 3 poin yang bisa membawa kita untuk masuk lebih dalam lagi ke pesan Injil pada hari Minggu Kristus Raja Semesta Alam ini. Yang pertama, mereka mengejek dan mengolok-olok Dia. Renungkan adegan penyaliban. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kita melihat 3 orang disalibkan. Yang di tengah memiliki tanda yang ditempelkan di salibnya yang berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Atau bahasa Injil tadi, inilah Raja orang Yahudi. Kita mendengar para pemimpin orang Yahudi mengejeknya dan para prajurit mengolok-olok Dia. Bahkan salah satu penjahat yang sekarat menghujatnya. Kita bisa melihat bahwa Yesus memancing reaksi keras dari banyak macam orang. Dan bahkan Yesus terus memancing reaksi yang keras dari macam-macam individu dan pribadi hingga hari ini. Renungkanlah bahwa berbagai macam orang mencoba dan berusaha menghapus namanya dari kehidupan publik hingga saat ini. Kita bisa melihat bahwa banyak orang menghabiskan waktu dan tenaga untuk menjatuhkan Sang Raja kita ini. Mereka berjuang keras untuk menjatuhkan dan membatalkan ajaran serta pengaruhnya dan nilai-nilai kebenaran yang dibawa olehnya. Dia diejek di dalam berbagai buku, film, dan karya seni. Gerejanya diserang, demikian pula wakilnya di bumi, dan semua orang yang tetap setia kepadanya dan ajarannya pun diserang. Hingga saat ini, Sang Raja ini terus dihujat, diejek,
diolok, dan diserang. Namun, karena Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja kita, adalah Sang kebenaran yang sejati, maka itu kuasa kebenarannya tidak bisa hilang dan kalah oleh pedang para prajurit Romawi. Kuasa kebenarannya tidak hilang karena paku, mahkota duri, dan tombak yang melukainya. Kuasa kebenarannya tak bisa dikalahkan oleh dusta para imam dan ahli Taurat. Jadi, sampai saat ini, kuasa kebenarannya sebagai raja tak bisa dikalahkan, dihilangkan, dan dihapuskan oleh kuasa jahat dari orang-orang yang tidak menyukainya. Dia dan ajarannya tidak akan dipengaruhi oleh ejekan berbagai buku, film, karya seni, dan berbagai channel YouTube. Semua buku, film, karya seni, dan berbagai informasi di channel YouTube yang berisi ejekan adalah bagian dari kreasi manusia. Sang Raja kebenaran kita tentu senang melihat banyak manusia yang berkreasi tentang dirinya, dan justru di situ banyak orang ingin tahu dan mengenal lebih dalam lagi Sang Raja semesta alam, Sang Raja kebenaran ini. Jadi, Dia adalah Sang Raja kebenaran yang akan tetap meraja selamanya, dan kuasa kebenarannya itu selalu memerdekakan setiap orang yang beriman kepadanya. Yang kedua, orang-orang yang berdiri di dekat. Kita cenderung mengabaikan kerumunan yang berdiri sambil menonton. Mereka tidak melakukan kesalahan secara aktif. Mereka hanya pasif. Saat Yesus diejek dan dicemooh, mereka tetap diam dan tidak melakukan apa-apa. Saat ini pun tidak banyak yang membela Yesus. Betapa sedikit yang membelanya dan gerejanya hari ini. Mengapa kelompok lain begitu cepat membela diri, sementara kita diam, mengawasi dan berdiri, tetapi tidak membela Yesus? Kita, para pengikut Yesus, bukan orang-orang yang diam dan juga bisa kebingungan, sama seperti kerumunan yang menonton pada saat Yesus diejek dan dicemooh. Namun, karena Sang Raja kebenaran kita, Raja semesta alam, Tuhan kita Yesus Kristus adalah juga pembawa damai. Dia meminta kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kejahatan dengan cinta kasih. Setiap orang yang mengakui Yesus sebagai rajanya adalah mereka yang membiarkan cinta kasih meraja di hatinya, karena Allah, Tuhan sendiri adalah cinta, adalah kasih, dan Dia mengasihi semua manusia melewati batasan-batasan agama. Yang ketiga, satu orang percaya. Seorang penjahat yang baik beriman kepada Kristus. Momen rahmat datang kepadanya di saat-saat hidupnya mulai memudar. Di sini dia dapat melihat Kristus Sang Raja dengan segala kemuliaannya yang rendah hati, dan dia meraih keselamatan. Sang Raja ini berkata padanya, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Sang Raja ini tidak berhasil secara politik, tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Bahkan kekuatan yang dia miliki, dia serahkan dengan bebas daripada menggunakan kekuasaan itu untuk keuntungan pribadinya. Sang Raja ini meninggal dengan hanya beberapa pengikut yang berdiri di kayu salib. Dia tidak memiliki kekayaan atau tentara, tetapi dia mencintai miliknya sendiri di dunia. Dia mencintai mereka sampai akhir. Setiap mereka yang berpaling kepadanya, seperti satu orang percaya, penjahat yang beriman kepadanya, akan diselamatkan.
Mereka yang beriman pada Sang Raja ini dan berani untuk mempraktikkan iman itu dengan berbalik kepadanya, mempraktikkan ajaran kasih dan kebenaran, akan selamat karena Dia tak pernah meninggalkan mereka. Saudara dan saudariku, hendaklah kita meminta Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita agar kita dimampukan untuk membelanya, membela Kristus Tuhan kita, Sang Raja semesta alam. Semoga kita tidak pernah menyangkal Dia di dalam hidup kita, karena Dia tidak pernah menyangkal kita. Sebagai manusia biasa, kita tentunya tersesat, akan tetapi jangan lupa berpaling dan bertobat, karena Dia akan menerima kita kembali dan memberikan kita keselamatan. Dia mencintai setiap orang yang beriman kepadanya. Mari kita setia kepada ajaran dan kehendak dari Kristus, Sang Raja kita ini, karena Dia tetap setia kepada kita, apapun situasi dan kondisi kita. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam, dan Kristus Sang Raja memberkati kita semua.